Bisa, Wayan? Bisa, dokter. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innal asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Alhamdulillah, pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini adik-adik kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam keterampilan mengenai anamnesis penyakit yang berhubungan dengan sistem endokrin, ya. Jadi sistem endokrin ini adalah salah satu sistem yang sangat penting dalam tubuh kita. Karena dengan sistem endokrin ini, tubuh kita memungkinkan suatu sistem untuk mengatur metabolisme, kemudian mengatur rangsang terhadap mengatur efek, ya, mengatur perlindungan terhadap rangsang dari luar, ya, ini diatur semua oleh sistem endokrin, ya. Nah, jadi sistem endokrin ini adalah sistem di mana terjadi komunikasi antar berbagai organ dengan menggunakan suatu media, ya, yang berupa hormon. Hormon itu adalah media komunikasi, baik itu berupa senyawa kimia ataupun gas yang nanti bisa digunakan untuk saling mempengaruhi, ya, antar sistem tubuh kita. Coba next selanjutnya. Slide selanjutnya, Fadlu. Coba di next. Oke. Nah, dalam mendiagnosis berbagai gangguan di dalam sistem endokrin ini, ya, kita perlu melalui beberapa tahapan, ya. Jadi tahapan yang pertama adalah anamnesis. Nah, pada tahapan ini dilakukan wawancara secara terstruktur dengan maksud dan tujuan adalah untuk menyingkirkan berbagai macam kemungkinan penyakit yang mungkin, ya. Jadi penyakit yang mungkin itu, ya, dari ratusan penyakit, ya, 100 lebih penyakit, kita akan singkirkan menjadi kira-kira menjadi 4 atau 5 penyakit saja, ya. Nah, untuk menyingkirkan berbagai macam penyakit tersebut butuh keterampilan, ya. Kita harus dilengkapi dengan berbagai macam prior knowledge, ya, kemudian pengetahuan yang luas dan pengalaman yang penting, ya. Nah, anamnesis itu mempunyai kerangka anamnesis namanya, ya. Yang pertama adalah kita menanyakan identitas dulu pada pasien. Kemudian yang kedua kita menanyakan riwayat, menanyakan keluhan penyakit, keluhan utama pasien. Yang ketiga kita menanyakan riwayat perjalanan penyakit sekarang. Kemudian menanyakan riwayat perjalanan penyakit yang dahulu. Kemudian setelah itu kita menanyakan riwayat penyakit dalam keluarga. Dan setelah itu selanjutnya kita akan menanyakan riwayat higien, riwayat sosial, ya, riwayat kesehatan lainnya dan perilakunya, ya, habitnya. Oke. Nah, back. Nah, dalam melakukan anamnesis yang pertama adalah kita menanyakan dulu identitas pasien, ya. Untuk anamnesis yang berhubungan dengan gangguan endokrin ini, ya, ini penting, ya. Jadi kita tanyakan nama lengkap pasien. Nah, karena dari nama lengkap ini kita bisa menduga-duga dia berasal dari suku mana, ya, latar belakangnya bagaimana, agamanya apa, gitu, ya. Jadi kita bisa menduga-duga kira-kira penyakit yang dideritanya apa. Karena nama itu, ya, berasal dari ini, ya, latar belakangnya oleh latar belakang yang banyak. Misalkan nama tertentu, ya, nama marga tertentu itu berasal dari suku tertentu. Misalkan suku dari Sumatera Barat, ada marganya Caniago atau apa gitu, ya, misalkan, ya. Nah, ini dapat menjadi
acuan bagi kita. Kira-kira kebiasaannya bagaimana? Ya, orang Sumatera Barat biasanya senang makan pedas gitu, misalkan bersantan, berminyak gitu ya. Nah, itu nanti kena penyakit apa biasanya? Orang Jawa ya misalnya namanya slamet. Nah, seperti itu ya. Nah, kita bisa menduga-duga latar belakangnya ini bagaimana. Nah, kemudian umur ditanyakan ya, karena berbeda umur ya, berbeda pula penyakitnya. Jadi misalkan pada umur menengah ke atas ya, misalkan umur sebaya atau ini ya, mudah mengarah ke lansia, itu biasanya penyakit-penyakit metabolik sangat sering ditemui. Diabetes mellitus tipe 2, kemudian dislipidemia ya, itu sering ditemukan pada orang-orang yang berumur setengah baya sampai tua. Sedangkan pada anak kecil ya rentan pada penyakit-penyakit yang keturunan ya, misalkan ada diabetes tipe 1 ya, kemudian dislipidemia yang herediter, bisa juga mengalami gangguan gizi dan lain-lain ya. Kemudian dicatat juga tanggal lahir ya, kalau dia masih anak-anak, jenis kelamin, orang tua atau keluarga yang bertanggung jawab ya, ini pada anak ya. Kemudian tanyakan alamat, jangan lupa. Kemudian pendidikan, pekerjaan, suku, bangsa, dan agama. Ya, jadi ini adalah hal-hal yang harus kita tanyakan dalam mengidentifikasi pasien. Terus next. Nah, keluhan utama adalah keluhan yang membawa seorang pasien itu berobat ke rumah sakit atau mencari pertolongan medis. Ya. Nah, dengan keluhan ini mereka merasa sangat tidak nyaman, jadi mereka perlu pertolongan medis. Nah, keluhan di dalam bidang atau endokrin ini ya, yang sering kita temukan adalah nafsu makan yang menghilang. Nah, ya. Kemudian adalah gangguan gizi, misalkan gizinya buruk, ya terlalu kurus misalkan. Atau gizi berlebih, terlalu gemuk juga bisa, ya. Kemudian keluhan utama yang sering ditemui pada gangguan endokrin ini juga berat badan lahir bayi rendah, ya. Berat badan bayi lahir rendah. Ini bisa juga. Kemudian rasa lelah, ya, mudah lelah dalam melaksanakan aktivitas. Jadi kelelahan ini misalkan timbul, dia sudah istirahat cukup, tidur dengan cukup, tetapi bangun paginya tidak merasa segar. Nah, itu kelelahan namanya ya. Kemudian penurunan berat badan. Nah, biasanya penurunan berat badan ini lebih dari 3 kg biasanya kalau orang yang menganggap dirinya sakit itu ya. Kalau 1-3 kg tidak terlalu terasa, tetapi yang drastis penurunan berat badan lebih dari 3 kg per bulan, nah ini biasanya menjadikan keluhan utama bagi pasien ya. Jadi pasien berobat karena itu. Kemudian keluhan utama lain adalah tremor misalkan ya. Nah, tremor ini berhubungan dengan keluhan mudah badannya mudah bergetar atau gemetaran ya. Nah, ini pada penyakit-penyakit metabolisme seperti gangguan tiroid ya, hipertiroid. Kemudian gangguan pertumbuhan. Nah, ini juga yang sering dikeluhkan. Jadi gangguan pertumbuhan ini pada anak-anak biasanya ya. Dia dengan teman sebayanya tampak lebih pendek dan itu bermakna ya. Jadi terlihat jelas. Dia misalkan anak umur 5 tahun dengan teman sebayanya itu jauh berbeda tingginya. Nah, itu yang dimaksud dengan gangguan pertumbuhan ya. Kemudian benjolan pada leher. Nah, ini juga ya keluhan utama yang sering ditemukan pada gangguan endokrin. Nah, ini mengarah kepada tiroid biasanya benjolan pada leher ini ya. Jadi ini terlihat pada saat pasien mendongakkan kepalanya ke atas, dilihat di lehernya itu ada benjolan ya. Kemudian berkeringat banyak. Nah, ini berkeringat banyak ini ya berarti dia mengalami metabolisme yang berlebih ya. Ini terjadi pada pasien hipertiroid juga ini berkeringat banyak. Kemudian gejala klasik DM, polifagi, jadi dia banyak makan ya. Dia merasa terus-menerus lapar, nggak kenyang-kenyang ya, jadi makannya banyak. Kemudian poliuri, dia berkemih lebih dari 2 liter, 2.500, lebih dari 2.500 mililiter per hari ya.
poliuri ya. Jadi dia kencingnya banyak. Normalnya orang kencing itu ya dalam sehari ya 5 sampai 6 kali sehari ya pada orang dewasa. Nah, pada orang ini dia baik jumlah frekuensi kencingnya maupun volume air kencingnya dia banyak ya. Jadi lebih dari 8 kali sehari. Kemudian polidipsi ya, dia merasa haus yang sangat hebat ya, haus terus, jadi pengen minum terus. Nah, ketiga gejala ini polifagi, poliuri, dan polidipsi disebut dengan gejala klasik dari diabetes mellitus. Ya, jadi ini ditanyakan, ada nggak ini keluhan, dilihat apakah pasiennya datang dengan keluhan-keluhan utama seperti ini. Ya, jadi nafsu makan menghilang, gangguan gizi. Nah, itu biasanya pada anak-anak ya, bisa juga pada orang dewasa. Kemudian berat badan bayi lahir rendah. Nah, ini kemungkinan hipotiroid ya. Kelelahan itu hipotiroid juga, penurunan berat badan kemungkinan hipertiroid, tremor kemungkinan hipertiroid, gangguan pertumbuhan itu kemungkinan gangguan growth hormone ya bisa juga. Benjolan pada leher hipertiroid bisa. Kemudian berkeringat banyak hipertiroid, polidipsi dan poliuri itu biasanya diabetes mellitus. Terus next. Nah, kemudian ditanyakan riwayat penyakit sekarang. Jadi ini merupakan rincian atau kronologis mengenai keluhan yang dihadapi pasien sekarang. Ya, yang ditanya pertama adalah waktu dan lama keluhan berlangsung. Misalkan tadi, ya keluhannya adalah sering berkeringat. Nah, waktunya sudah berapa lama dia sering berkeringat? Apakah baru-baru ini saja, dalam waktu sepekan, 2 pekan, atau sudah berbulan-bulan ya. Jadi menurut waktunya itu ada yang akut ya, ada yang subakut dan ada yang kronis. Kalau kronis sudah 6 bulan lebih ya. Nah, keluhan itu lama berlangsungnya bagaimana ya? Jadi misalkan tadi keluhannya gemetar atau tremor. Nah, keluhannya tremornya itu berapa lama terjadinya tremor? Apa 1 jam atau 30 menit gitu. Itu ditanyakan waktu dan lama keluhan. Ya. Jadi kemudian yang kita tanyakan untuk memperinci riwayat perjalanan penyakit sekarang adalah yang kedua sifat dan berat serangan. Contohnya apakah datangnya mendadak gitu ya. Seperti tadi penurunan berat badan apakah mendadak ya atau perlahan-lahan makin lama makin turun berat badannya gitu ya atau terus-menerus atau hilang timbul. Kemudian ada tidak kondisi yang memperparah keluhan ya. Misalkan tadi tremornya itu terus-menerus atau dia diperparah dengan aktivitas atau apa gitu ya. Kemudian ada hal yang memperingan, itu juga ditanya juga ya. Nah, misalkan kita menanyakan apakah pada saat Ibu minum obat, Ibu merasa ringan atau sama saja gitu gejalanya ya. Itu yang ditanyakan pada riwayat perjalanan penyakit sekarang. Jadi tanyakan waktu, lama keluhan, kemudian sifat dan berat serangan ya. Terus next. Selanjutnya tanyakan lokasi dan penyebaran ya. Misalkan tremor tadi lokasinya di mana? Apa di tangan saja? Apa di tangan dan kaki? Tremor tadi ya. Penyebaran apakah dia tetap tempatnya atau pindah-pindah atau menyebar? Nyeri juga bisa seperti itu ditanyakan ya. Kemudian hubungannya dengan waktu, apakah dengan perjalanan waktu dia keluhannya semakin berkurang atau semakin memberat? Ditanyakan seperti itu. Kemudian keluhan lain yang menyertai serangan ya. Misalkan tadi pada yang gejala klasik DM tadi, apakah ada keluhan-keluhan tambahan? Misalkan dia mengalami susah buang air besar, ya, BAB yang menjadi keras. Nah, itu bisa disebabkan karena poliuri tadi, ya. Jadi pada orang yang diabetes mellitus, dia banyak kencing, sehingga air yang diserap di dalam saluran cernanya itu berlebih, dan itu menyebabkan kotorannya atau fesesnya menjadi keras, ya. Nah, kemudian tanyakan juga apakah keluhan itu pertama kali atau berulang, ya. Nah, jadi apa sudah pernah sakit seperti ini atau belum, ya. Kemudian faktor resiko dan pencetus serangan. Nah, ditanya juga faktor-faktor resiko. Kita harus tahu tadi faktor resikonya apa. Misalkan diabetes mellitus, ya, pada perempuan apakah dulu pernah melahirkan bayi dengan berat badan lebih dari 4 kg gitu, ya. Kemudian faktor resiko misalkan hipertiroid ya, dulu pernah di ronsen atau tidak gitu ya.
atau pernah sakit autoimun atau tidak, seperti itu ya. Nah, kemudian tanyakan apakah saudara dan teman yang terdekat itu mempunyai keluhan yang sama atau tidak, tanyakan ya. Nah, kemudian tanyakan upaya yang sudah dilakukan, apakah sudah berobat ke dokter atau belum. Terkadang kita menerima pasien itu bukan pasien yang baru, jadi pasien itu sudah pernah berobat ke tempat lain. Nah, kita cuma tinggal memfollow up-nya saja ya. Kalau pasien seperti itu ya tinggal kita memfollow up dan kita melakukan reanamnesis. Jadi kembali menegaskan diagnosisnya ya. Terus nah, kemudian yang ketiga tadi setelah kita menanyakan identitas, kemudian keluhan utama ya, yang kedua, keluhan ketiga riwayat perjalanan penyakit sekarang, dan yang keempat ini riwayat perjalanan penyakit dahulu. Tanyakan kepada pasien apakah pernah sakit seperti penyakit kronik ya, hipertensi, pernah atau tidak ya, diabetes mellitus dan lain-lain ya. Kemudian pernah dirawat di rumah sakit atau tidak ya, tanyakan. Jadi kalau pasien diabetes misalkan dia mungkin dulu pernah dirawat dengan keluhan yang sama. Jadi waktu dulu mungkin dia mengalami ini koma atau apa gitu ya, koma diabetikum sehingga perlu perawatan di rumah sakit. Nah, itu ditanyakan. Pernahkah dia dirawat inap di rumah sakit ya. Kemudian tanyakan riwayat imunisasi ya. Kemudian riwayat pengobatan dan riwayat menstruasi pada wanita. Nah, ini salah satu kelainan yang kita sering temui pada kelainan endokrin ini adalah PCOS ya namanya ya. Jadi Polycystic Ovary Syndrome. Nah, ini sering ini ya. Jadi termasuk 5 penyakit endokrin yang banyak ditemui di dunia ya. Jadi selain diabetes mellitus, kemudian hipertiroid, hipotiroid ya, dislipidemia. Nah, kemudian yang termasuk 5 besar juga adalah tadi polycystic ovary syndrome. Nah, ini terjadi pada perempuan ya, perempuan usia subur. Terus next. Kemudian tanyakan riwayat penyakit keluarga ya. Jadi kita mencari ada atau tidaknya penyakit keturunan dari pihak keluarga karena beberapa penyakit endokrin ini berhubungan dengan genetik. Misalkan hipertensi, diabetes ya, itu berhubungan dengan genetik. Jadi kalau ada anggota keluarganya yang mengalami diabetes, kemungkinan seseorang untuk mengalami diabetes itu akan meningkat ya, risikonya akan meningkat untuk menderita diabetes. Kemudian tanyakan juga riwayat penyakit menular. Ada nggak riwayat penyakit menular di dalam keluarga ya? Nah, selanjutnya tanyakan riwayat pribadi. Ini meliputi data sosial ya, ekonomi, pendidikan, pekerjaan, pernikahan, kemudian kebiasaan yang sering dilakukan ya, pola tidur, gaya hidup ya, alkohol, merokok, obat-obatan, seks bebas dan olahraga ya. Nah, data sosial ini ya pekerjaannya apa gitu ya. Penghasilannya, apakah penghasilannya sedang, kurang atau lebih ya. Kemudian pendidikan, pekerjaan. Nah, ada beberapa pekerjaan yang sebentar ada Dokter Winda manggil ya. Halo Win, lagi ngajar Win? Lagi ngajar? Iya. Iya, lagi CSL. Yuk. Iya, lanjut lagi ya. Jadi yang ditanyakan itu yang pribadi sifatnya. Jadi kita lakukan inform consent pada awal, jangan lupa. Jadi kita beritahu kepada pasien karena kita akan menanyakan hal-hal yang bersifat pribadi ya, gaya hidup seperti itu ya. Nah, kemudian pada pasien-pasien dengan gangguan endokrin, misalkan diabetes mellitus, ini bisa kita lihat dari riwayat pribadinya ya, di mana gaya hidupnya, misalkan dia gaya hidupnya sedentary. Sedentary itu adalah pola hidup yang tidak aktif, jadi tidak banyak bergerak. Jadi dia itu kerjaannya ya cuma duduk, kemudian berjalan ringan ya. Ini misalkan pada seorang guru atau pekerja kantor seperti itu ya. Ini gaya hidup sedentary. Nah, gaya hidup sedentary ini meningkatkan resiko untuk terkena diabetes mellitus. Kemudian riwayat alkohol dan merokok ya. Nah, ini akan meningkatkan resiko untuk menderita diabetes mellitus karena alkohol dan rokok ini banyak mengandung zat-zat yang dapat membahayakan pankreas. Rokok itu terutama ya.
karena dia mengandung berbagai macam radikal bebas ya, yang bisa menyebabkan stres oksidatif dan itu bisa merusak pankreas. Banyak itu sudah kita melakukan penelitian pada tikus yang kita paparkan asap rokok, ternyata dari struktur pankreasnya memang mengalami inflamasi, ya. Nah, jadi terjadi inflamasi dan bermakna beda, terlihat sangat bermakna antara tikus yang dipaparkan asap rokok dengan yang tidak dipaparkan asap rokok, ya. Kemudian riwayat seks juga ditanyakan pada orang diabetes, pada laki-laki biasanya ada gangguan kehidupan seksual, ya, di mana terjadi disfungsi ereksi. Nah, kemudian olahraga. Nah, faktor dari kurang berolahraga ini meningkatkan risiko untuk terkena penyakit diabetes mellitus. Jadi olahraga yang tepat itu, yang baik adalah 3-5 hari dalam sepekan kita berolahraga dengan durasi paling tidak 30 menit, ya. Terus next. Nah, ini beberapa contoh pertanyaan yang diajukan saat anamnesis, ya. Terus, nah misalkan pada kita menanyakan riwayat perjalanan penyakit sekarang, ya. Ditanyakan, kita menanyakan sejak kapan berat badannya turun, Bapak atau Ibu, ya. Sudah berapa lama, sejak kapan? Apakah dalam 1 bulan terakhir, atau 2 bulan terakhir, atau 3 bulan terakhir, ya. Kemudian kita tanya juga intensitasnya, turunnya itu turun banget, ya, atau turun sedikit, atau turun sangat banyak, ya. Jadi berat badan sebelumnya waktu normal berapa dan sekarang beratnya berapa? Misalkan berat sebelumnya dia 60 kg. Sekarang beratnya tinggal 54 kg, berarti udah 6 kilo dia turun dari sebelumnya, ya, ditanyakan seperti itu, ya. Kemudian begitu juga peningkatan berat badan sama, ya. Dulu sebelumnya berapa berat badannya, kemudian sekarang berapa? Ini juga bisa jadi, ya, menjadi suatu gejala dari penyakit. Kemudian kita tanyakan bagaimana nafsu makan pasien belakangan ini, ya. Nafsu makannya bagaimana, ya? Pada pasien diabetes mellitus, nafsu makannya sangat baik, ya. Kemudian makannya tidak teratur juga, ya. Jadi sering, makannya itu sering. Begitu juga pada pasien hipertiroid. Jadi makannya banyak tetapi dia tidak gemuk-gemuk, ya. Makannya banyak tetapi tidak bertambah berat badannya. Nah, kemudian tanyakan bagaimana pola makan pasien belakangan ini, ya. Apakah banyak mengkonsumsi gula pasir, ya. Nah, mengkonsumsi gula pasir ini merupakan faktor resiko untuk terjadinya diabetes mellitus, ya. Kemudian apakah ada keluhan buang air kecil, ya. Keluhan buang air kecilnya, apakah buang air kecilnya banyak, ya. Berapa kali dalam semalam dia buang air kecil, ya. Normalnya orang itu ya paling tidak 2 kali dalam semalam itu buang air kecil. Kalau dia sudah lebih dari 3 kali buang air kecil sehingga mengganggu dia tidur, nah itu sudah poliuria namanya, ya. Kemudian apakah pasien sering haus atau banyak minum belakangan ini? Nah, ini kita menanyakan gejala klasik daripada diabetes mellitus, ya. Karena pada diabetes mellitus itu terjadi glukosuria, ya. Jadi glukosanya itu ikut terbuang di dalam urin. Nah, waktu dia ikut terbuang, karena glukosa ini sifatnya menarik air, sehingga volume urinnya itu yang terbuang akan banyak, ya. Dengan artian reabsorpsinya akan lambat terjadi, ya. Nah, sehingga air yang dibuang dalam tubuh itu banyak. Sehingga tubuh akan selalu merasa kekurangan air dan haus. Nah, kemudian apakah ada keluhan gatal-gatal tidak jelas penyebabnya? Nah, ini khas pada diabetes mellitus, ya. Jadi keluhan tambahan selain gejala klasik, dia polidipsi, poliuri, polifagi, dia juga ada gejala keluhan tambahan berupa gatal-gatal. Gatal-gatal di selangkangan atau di ketiak, ya, tidak jelas sebabnya. Nah, ini, ya, ini disebabkan oleh diabetes biasanya. Kemudian apakah ada keluhan sering merasa kesemutan dan kebas di ujung-ujung jari? Nah, ini juga terjadi pada pasien diabetes dan pada pasien dislipidemia, di mana sudah terjadi kelainan pada mikrovaskularisasinya, ya. Jadi vaskularisasi dan sudah terjadi neuropati juga, ya. Jadi kelainan saraf. Terus, nah kemudian salah satu pertanyaan yang sering kita tanyakan pada dia untuk mendiagnosis gangguan endokrin adalah apakah pasien
sulit sembuh jika mengalami luka. Nah, jadi pada pasien yang mengalami diabetes mellitus, ya, dia terjadi penurunan fungsi leukosit, ya, sehingga lukanya menjadi lambat sembuh. Dengan artian diabetes ini merupakan penyakit imunokompromis, ya. Jadi dia memodulasi sistem imun penyakit ini. Kemudian apakah pasien mengalami penurunan fungsi penglihatan? Nah, ini adalah salah satu komplikasi dari penyakit diabetes mellitus, yaitu terjadi diabetic retinopati namanya. Jadi terjadi gangguan pada retinanya akibat tumbuhnya neovaskularisasi pada retinanya, ya, sehingga akan mengalami penurunan penglihatan. Kemudian tanyakan apakah pasien merasakan ada benjolan di daerah leher. Nah, ini untuk kita menanyakan mengenai hipertiroid, ya, gangguan tiroid. Apakah sering berdebar-debar? Nah, ini juga khas untuk tiroid, ya, hipertiroid, di mana pada pasien terjadi metabolisme basal yang meningkat, ya, sehingga pasiennya akan merasa kepanasan, berkeringat, ya, berdebar-debar, mau marah saja gitu, ya, karena dia metabolisme sangat tinggi. Kemudian tangan pasiennya sering gemetar, ya, kadang-kadang tangannya gemetaran, jadi tidak selalu, ya. Kemudian apakah pasien ini pada belakangan hari ini sering merasakan demam. Nah, pada ini gejala-gejala khas pada hipertiroid, ya. Jadi karena metabolisme tubuh yang meningkat, basal metabolic rate-nya meningkat, itu menyebabkan pasien ini mengalami peningkatan suhu tubuh, jadi sering merasa demam. Dan dia intoleransi terhadap panas, ya, jadi nggak tahan panas dia. Karena dalam tubuhnya juga sudah mengalami peningkatan suhu, ya. Terus, nah kemudian kita tanyakan, ya, apakah pasien merasakan perubahan daerah mata. Nah, biasanya pada pasien hipertiroid, ya, matanya itu agak menonjol sedikit, kelihatan seperti orang yang melotot, ya. Padahal bukan, ya, bukan melotot, dia itu karena bola matanya itu mengalami penonjolan, ya, jadi sedikit terdorong keluar, ya. Nah, ini kita tanyakan. Kemudian apakah pasien terdapat gangguan menstruasi? Nah, gangguan menstruasi ini bisa terjadi pada hipertiroid, ya. Jadi menstruasinya tidak lancar karena metabolismenya meningkat, ya. Kemudian tadi pada keluhan polycystic ovary syndrome, ya, gangguan menstruasi. Kemudian apa usaha yang dilakukan untuk menaikkan berat badan, ya. Jadi kalau berat badannya turun, apakah sudah menambah porsi makan, apakah sudah makan vitamin, dan apa hasilnya ditanya seperti itu. Terus pada riwayat penyakit dahulu, kita juga menanyakan penyakit-penyakit yang mungkin berhubungan dengan penyakit sekarang. Misalkan apakah pasien tersebut pernah didiagnosis mengalami penyakit hipertensi, ya, atau diabetes mellitus atau tiroid, ya, karena penyakit-penyakit ini sifatnya bisa berlanjut, ya. Jadi diabetes mellitus itu tidak bisa disembuhkan sebenarnya, ya, cuma bisa dikontrol saja. Kemudian apakah pernah pasien menderita penyakit keganasan, misalkan keganasan pada tiroid atau apa gitu, ya. Nah, pada pasien perempuan apakah pernah melahirkan anak dengan bobot lebih dari 4 kg? Nah, karena ini merupakan salah satu faktor risiko untuk diabetes mellitus, ya. Kemudian apakah pasien sering mengalami keguguran pada perempuan, pada wanita, ya, ini pada hipertiroid. Kemudian apakah pasien pernah dirawat di rumah sakit? Jika pernah, tanyakan sakit apa, ya, berapa lama gitu. Terus, nah kemudian tanyakan riwayat penyakit pada keluarga. Apakah di dalam keluarga ada keluarga yang menderita diabetes mellitus, hipertiroid, keganasan atau hipertensi. Dan bila ada itu siapa, ya? Nah, kalau dia yang menderita itu orang tua, ya, itu sangat sangat tinggi kemungkinannya untuk pasien menderita penyakit yang sama. Tetapi kalau sudah jauh seperti paman, bibi, ya, nah itu sudah jauh, berarti tidak terlalu mungkin, ya, hubungannya. Terus, nah ini yang ditanyakan pada kebiasaan sosial, ya. Jadi pasien tanyakan apakah dalam
program diet tertentu. Jadi bisa jadi penurunan berat badannya itu karena dia sedang diet memang, ya, sedang mengurangi asupan karbohidrat misalkan, dia lagi nggak makan nasi seperti itu, ya, bisa jadi. Kemudian tanyakan apa pasien mengkonsumsi makanan yang manis, ya, karena ini konsumsi makanan yang manis, terutama yang mengandung fruktosa atau gula pasir, ini akan meningkatkan resiko terjadinya resistensi insulin, yaitu diabetes tipe 2. Kemudian kita tanyakan apakah pasien mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak, ya. Nah, ini pada pasien-pasien yang mengalami dislipidemia, ya. Apakah pasien sering mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak seperti kuning telur, ya. Nah, kemudian tanyakan berapa kali pasien berolahraga dalam satu pekan. Tadi sebaiknya berolahraga itu 3-5 kali satu pekan dengan durasi sebanyak 30 menit. Kemudian tanyakan juga apakah pasien mengkonsumsi alkohol, ya. Jadi gangguan-gangguan pada pankreas, itu hati, hepar, itu biasanya disebabkan oleh alkohol. Kemudian tanyakan juga berapa banyak pasien mengkonsumsi garam dalam sehari, ya, atau berapa sendok ini. Kemudian tanya berapa banyak pasien minum air putih dalam sehari. Nah, ini ditanyakan juga. Terus, nah ini yang harus kalian kuasai dalam anamnesis sistem endokrin. Yang pertama, kita melakukan interaksi dokter dengan pasien, ya. Ini untuk menjadikan anamnesisnya menjadi terbuka, ya. Jadi tidak tertekan, pasien merasa dihormati. Nah, ini. Nah, kita pertama-tama adalah mengucapkan salam. Jangan lupa pada awal wawancara, assalamualaikum atau salam yang lainnya, ya. Kemudian mempersilakan duduk, ya. Jadi setelah mengucapkan salam, pasiennya jangan dibiarkan berdiri, tapi persilakan duduk berhadapan, ya. Kemudian yang ketiga, kita harus memperkenalkan diri sehingga pasien itu tahu, ya, kalau kita kenal dengan pasiennya, anamnesis akan berjalan dengan lancar, ya. Jadi perkenalkan diri, ya. Assalamualaikum Bapak, nama saya misalkan siapa gitu, ya. Saya dokter yang bekerja di rumah sakit ini, ya, diperkenalkan, ya. Dokter umum atau dokter spesialis diperkenalkan, ya. Nah, kemudian kita lakukan informed consent, ya. Inform itu adalah menjelaskan kepentingan penggalian informasi pada anamnesis ini. Jadi kita kasih tahu bahwa wawancara yang kita lakukan ini bertujuan untuk menggali informasi yang dibutuhkan untuk menegakkan diagnosis, ya, dan nanti juga untuk penata laksanaan. Jadi bukan bermaksud apa-apa, ya. Jadi bukan untuk mencari aib pasien atau apa, bukan, ya, tapi untuk kepentingan diagnosis. Kemudian kita jangan lupa setelah menginformasikan hal tersebut, kita meminta pasien untuk mengizinkan atau tidak, ya, dilanjutkan wawancara. Ya, jadi tanyakan Bapak Ibu untuk menegakkan diagnosis penyakit Bapak, kita akan melakukan beberapa wawancara, nanti mungkin pertanyaannya akan bersifat pribadi seperti itu, ya. Dan tanyakan kesediaannya, apakah Bapak bersedia? Ya, kalau dia bersedia baru bisa dilanjutkan. Karena hubungan dokter pasien itu adalah hubungan saling hormat menghormati, ya. Jadi tidak ada paksaan, suka sama suka itu hubungannya antara dokter dengan pasien. Kemudian item prosedural, jangan lupa tadi, ya, ini kita menanyakan kerangka anamnesis. Yang pertama adalah kita menanyakan identitas pasien dari umur, jenis kelamin, alamat, pekerjaan, agama, dan suku bangsa, ya. Jadi tidak harus berurutan sih sebenarnya, tetapi lengkap yang penting. Yang penting itu paling tidak ada 6 item tadi, ya, nama, umur, jenis kelamin, alamat, pekerjaan, agama, dan suku bangsa. Terus, nah yang kedua adalah menanyakan keluhan utama dulu, ya. Keluhan utama. Jadi keluhan utama tadi paling tidak mempunyai 3 komponen. Yang pertama adalah jenis keluhan, yang kedua lama keluhannya, yang ketiga intensitasnya. Misalkan dia datang dengan penurunan berat badan, kita tanyakan sejak kapan? Sejak 1 bulan yang lalu, ya. Kemudian intensitasnya, penurunan berat badannya apakah drastis, apakah sedang, ya. Kalau drastis itu lebih dari 3 kilo itu drastis sudah penurunan berat badannya, ya.
Nah, kemudian setelah tanyakan keluhan utama, kita tanyakan keluhan tambahan atau keluhan lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan menanyakan riwayat perjalanan penyakit sekarang. Jadi waktu dan lama, sifat, lokalisasi, penyebaran, hubungan dengan aktivitas, kemudian faktor yang mendahului, yang menyertai, ya, kemudian faktor resiko dan pencetus, serta upaya pengobatan dan hasilnya. Nah, ini nanti waktu ujian, penguji akan memegang checklist ya. Jadi kalau kalian tidak kalian tanyakan, jadi checklistnya tidak terisi. Nah, makanya harus dilatih jangan sampai ada satu item yang terlewat ya. Kalau terlewat ya berarti checklistnya tidak terisi. Kan nanti kan waktu penilaian dia ada kategori penilaian. Nilainya poinnya 1 kalau dilakukan 1 sampai 3. Kalau 3 sampai 5 dilakukan itu di itemnya dipenuhi, berarti poinnya 2. Kalau lebih dari 5 ya sampai dia dengan lengkap itu poinnya 3. Nah, jadi jangan sampai kalian tergesa-gesa ya dalam menghadapi ujian OSCE nanti ya. Jadi harus dihafal dan dibiasakan ya. Jadi tidak ada item yang terlewat. Kemudian yang selanjutnya adalah menanyakan riwayat perjalanan penyakit yang pernah diderita ya. Apakah ada penyakit-penyakit yang pernah pasien derita, misalkan diabetes ya, kemudian hipertensi dan lain-lain. Kemudian tanyakan riwayat penyakit dalam keluarga. Apakah pada keluarga pasien, baik itu orang tua atau anggota keluarga lainnya itu mempunyai penyakit seperti diabetes, hipo atau hipertiroid dan lain-lain. Dan yang terakhir di anamnesis adalah menggali informasi mengenai riwayat pribadi, seperti riwayat merokok, minum minuman alkohol, obat-obatan, pola diet, aktivitas, olahraga, kebersihan, seksual. Nah, ini masuk ke informasi pribadi, ya. Jadi ini memang sifatnya pribadi. Jadi kita harus minta kesediaan pasien, apakah pasien mau memberikan jawaban atau diwawancarai mengenai hal-hal pribadi seperti ini, ya. Nah, kemudian yang menjadi penilaian yang lain adalah melakukan cross check atau parafrase. Jadi kita lakukan cross check parafrase ya, mengulang apa yang dikatakan pasien. Jadi kita kalau pasien sudah bercerita ya dia ada penurunan berat badan ya, jadi kita lakukan parafrase. Jadi Bapak ke sini karena berat badannya turun ya Pak. Ya seperti itu. Atau ditanya lagi, jadi Bapak ke sini karena keluhannya itu sering kencing pada malam hari ya Pak. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi dilakukan parafrase, mengulang apa yang dikatakan pasien. Kemudian melakukan umpan balik, jadi menanyakan hal yang kurang jelas atau pertanyaan yang kurang jelas, ya. Jadi kita boleh menanyakan, maaf Bapak tadi soal penurunan berat badannya, apakah penurunan berat badannya itu misalkan terjadi dalam sebulan terakhir ini saja, jadi 2 bulan kemarin tidak terjadi kan, seperti itu. Nah itu melakukan umpan balik, ya. Kemudian mencatat semua hasil anamnesis. Nah ini yang penting. Jadi yang semua dicatat yang berhubungan dengan anamnesis. Jadi tidak semuanya harus terdokumen, tetapi hal-hal yang mendukung diagnosis tadi seperti pada diabetes mellitus ada keluhan klasik ya, polidipsi, poliuri, polifagi, kemudian ada keluhan tambahan seperti gatal, kemudian mata kabur dan lain-lain, kemudian ada ini pada riwayat perjalanan riwayat keluarga ada bapaknya kena diabetes ya, kemudian riwayat sosial misalkan tadi dia merokok, kemudian dia sering minum minuman yang bergula ya seperti itu. Jadi yang positif-positif dan mengarah kepada diagnosis ini harus dicatat di dalam anamnesis ya. Nah, kemudian yang tak kalah penting adalah harus percaya diri ya, bersikap empati. Nah, empati ini maksudnya kita merasa bahwa kita ikut merasakan apa yang pasien rasakan. Jadi sakit itu tidak enak gitu. Jadi kita merasakan bahwa pasien ini dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Jadi kita ikut merasakan bahwa sakit ini nggak enak seperti itu ya. Jangan sampai pasien merasakan kita nggak punya empati ya. Jadi dokter ini nggak ngerti nih penderitaan saya, nggak ngerti sakit saya gitu ya. Kemudian kita tidak bersifat integrasi, menginterogasi ya, interogasi. Misalkan seperti polisi yang menanyakan kepada orang yang diselidikinya, bukan seperti itu ya. Jadi hubungan antara dokter dan pasien ini hubungannya setara ya, saling hormat menghormati, suka sama suka ya. Jadi dokter punya hak,
untuk menghentikan pemeriksaan, menghentikan hubungan, begitu juga pasien berhak juga. Kemudian kita akhiri anamnesis dengan sikap yang baik. Ya, jadi diakhiri. Nah, biasanya dari anamnesis ini kita lanjutkan kepada pemeriksaan fisik. Ya, jadi kita perlukan waktu sekitar 5 menit untuk anamnesis ini. Jangan sampai lebih dari 5 menit, karena itu akan memakan waktu yang banyak. Kalau lebih dari 5 menit sudah kelamaan. Ya. Jadi paling tidak anamnesis ini diselesaikan dalam waktu 5 menit. Nah, dalam 5 menit ini aturlah. Ya, semuanya harus didapatkan informasi yang penting, kemudian dilakukan dengan cara yang profesional. Ya, next. Oke. Nah, ini pengantar dari saya. Ya, mungkin ada pertanyaan dari sini. Nanti selanjutnya kita akan review video. Ya, nanti tolong ditayangkan ya salah satu videonya, kita akan review. Silakan adik-adik yang ada pertanyaan. Baik. Ada suaranya? Tolong di ini suaranya. Masih tidak ada suara, Dok. Tidak ada suara yang ini. Yang ada suara ada nggak? Bagaimana kita mau menilai ini? Kalau di laptop saya ada, Dok. Oh, gitu. Ya, jadi ini bagus ya, sudah ada interaksi antara dokter dengan pasien ya, jadi duduk saling berhadapan ya. Jangan lupa tadi waktu pasien pertama kali datang kita lakukan salam dulu, kemudian kita persilakan duduk ya, kemudian kita lakukan perkenalan diri, jangan lupa kita memperkenalkan diri kita ya. Kemudian kita lakukan informasikan ya. Kemudian kita lakukan consent atau meminta persetujuan kepada pasien ya. Terus oke, ada contoh yang lain yang ada suaranya, ininya, videonya. Ya, ini punya Nabila ya. Ya, oke ya, sudah baik ya. Nah, tapi dalam kondisi pandemi seperti ini, kita tidak dianjurkan seperti ini, harus pakai baju yang lengkap. Jadi pakai baju hazmat yang khusus, kemudian pakai masker, pakai face shield ya. Karena kita tidak tahu pasien kita ini pembawa virus COVID atau tidak ya. Jadi ini kita harus benar-benar hati-hati kalau sedang masa pandemi seperti ini. Oke, baik, cukup. Ada pertanyaan adik-adik sekalian dari penjelasan tadi, kemudian yang sudah kalian lakukan di rumah? Mungkin ada yang belum jelas. Silakan kalau ada pertanyaan. Nabila, ada pertanyaan? Izin bertanya, dokter. Putri, silakan, ada pertanyaan? Izin bertanya, dokter. Tidak ada? Tiara, ada pertanyaan? Izin bertanya, dokter. Mohon maaf dok, tadi saya mau nanya. Aka, ada pertanyaan Aka? Mohon Sudah cukup jelas Aka? Cukup dok. Izin bertanya, dokter. Jelas ya? Dok,
Dokter. Wayan, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, dokter. Yang ingin bertanya, dokter. Suaranya ini nggak kedengaran di saya. Apakah sudah terdengar, dokter? Iya, suara Wayan nggak terdengar suaranya. Coba yang lain, coba ada suaranya. Halo dok, Halo. apakah terdengar dok? Ya, mungkin bertanya lewat chat boleh, karena suaranya tidak terdengar, silakan. Baik dok. Diketik aja pertanyaannya. Ada masalah pada Zoom-nya kayaknya. Ya, silakan Wayan. Yang mau bertanya boleh. Tadi di chat mau bertanya. Saya sedang mengetik, dokter. Apakah terdengar, dokter? Coba diulang pertanyaannya, nggak terdengar. Apakah terdengar suara saya, dokter? Ya, terdengar. Halus banget tapi. Mungkin HP saya yang ini ya. Terus? Begini, dokter. Jika kita baru pertama kali bertemu dengan kedatangan pasien dengan penderita DM, yang dimana pasiennya itu sendiri tidak mengetahui dia sudah terkena DM dan kita baru pertama kali memeriksanya, apakah kita pertama kali langsung melakukan pemeriksaan itu langsung berani mendiagnosis gitu, dok? Kayak setelah kita melakukan pemeriksaan, kita langsung mendiagnosisnya saat itu juga, dok. Ya, terima kasih Wayan. Ya, jadi mendiagnosis berbagai penyakit gangguan endokrin ini ya bisa kita lakukan sesuai dengan kriteria diagnosisnya ya. Jadi setelah kita melakukan anamnesis, misalkan pada penderita diabetes mellitus punya gejala-gejala klasik dan gejala tambahan diabetes mellitus, kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik ya, kita temukan di sana ada temuan-temuan fisik yang mendukung diabetes mellitus. Misalkan kita temukan adanya jamur pada selangkangan atau pada kulit pasien, adanya bisul ya, atau adanya luka yang sulit sembuh kita temukan ya. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, yaitu dengan pemeriksaan gula darah sewaktu ya dengan alat yang sederhana. Nah, kalau dia gula darah sewaktunya sudah lebih dari 200, misalkan 250 atau 300, berarti sudah positif dia DM. Ya, jadi tidak perlu pemeriksaan lain karena sudah masuk kriteria DM. Jadi dari anamnesis ditemukan gejala klasik, gejala tambahan, pada pemeriksaan fisik kita temukan keadaan yang mendukung ya. Kemudian pada pemeriksaan gula darah sewaktu kita temukan adanya gula darah yang lebih dari 200 mg miligram per desiliter. Nah, itu berarti sudah positif diabetes mellitus. Jadi ya tidak perlu pemeriksaan yang lain kalau sudah seperti itu ya. Lain kalau misalkan gula darahnya sewaktu tidak sampai 200, misalkan 180. Nah, itu kan prediabetik namanya ya. Jadi itu kita perlu pemeriksaan penunjang yang lain. Misalkan pemeriksaan gula darah puasa ya, atau 2 jam setelah pemeriksaan tes glukosa oral ya. Bisa juga dilakukan seperti itu. Tapi kalau sudah di atas 200 ya sudah positif itu diagnosisnya diabetes mellitus. Oke, ada lagi yang mau bertanya silakan. Baik, terima kasih, dokter. Sama-sama. Kok suara kalian kecil banget ya?
Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya akan menilai video kalian melalui link yang sudah kalian berikan kepada saya. Ya. Tidak ada lagi pertanyaan? Tidak ada, Dok. Cukup, Dok. Cukup, Dok. Cukup, oke. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih dokter.